A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jihad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi asramana bi tarbiyatil ula wa ja'allahu wasilatan linairi rahmati wa maghfirati wa isbim minan niran wa anzala fihil Qur'an. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul mu'jizati wal bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdalil insan wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassaku bisunnati wal Qur'an. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Nikmat besar karunia Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, telah sampai dirasain, dinikmatin sama kita hingga sampai siang menjelang sore. Kita bersyukur tiada pernah berhenti dan berkurang. Biar terus tambah nikmatnya, maka jangan pernah sampai turun temperatur syukurnya. Karenanya hari ini syukur yang begitu luar biasa. Akhirnya kita bertemu lagi dengan hari santri. Harinya siapa? Harinya siapa? Harinya gua gitu loh. Seneng apa enggak diulang tahunin? Di tengah yang baju-baju biru justru Abi bajunya berem. Habis tengah bejaan sih ada baju biru. Ayah ya ada ya? Ada ya di WA ya? Baju biru, baju biru. Semangat saja. Hari ini Abi bersyukur karena setahun yang lalu kita menjumpai 22 Oktober dengan rasa yang penuh bahagia. Akhirnya pemerintah kita menghargai kehadiran kita di negeri ini. Betul ya? Karena dari santri ini sebetulnya banyak kader-kader pemimpin yang menjadi pemimpin-pemimpin bangsa dan negara. Ya, betul nggak? Kalau yang hari ini hadir adalah calon-calon pemimpin besar, setuju nggak? Setuju nggak? Yakin nggak? Yakin nggak? Hakul yakin apa ainul yakin? Hakul yakin. Salam jihad. Salawat dan salam tercurah kepada pejuang Rasulullah, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjuangan yang tiada pernah berhenti sampai titisan darah dari kepala hingga ujung kakinya. Yang ditegakkan, yang dibela, yang diperjuangkan lain awewe, lain harta, lain tahta, tapi yang diperjuangkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Apa yang diperjuangkan Nabi? Bukan harta, bukan tahta, bukan wanita, juga bukan. Apa yang diperjuangkan? Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ayo. Itu yang diperjuangkan Nabi. La ilaha illallah. Itu yang diperjuangkan Nabi. Jadi yang diperjuangkan Nabi apa? La ilaha illallah. Jangan pernah mati tanpa kalimat itu di akhir hayat kita. Ya, jangan pernah matilah ditemani dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Para guru, para TU, pimpinan, Bu Indah mana Bu Indah? Diwakilkan lagi. Paleo mana Paleo?
Kalau kita hari ini bangga bersyukur menjadi seorang santri, maka di kulitku kulit putih, maka di dalam kulitku ada warna merah. Merah itu apa? Wah, berani kan gitu ya. Berani untuk meyakini bahwa tiada kalimat yang paling hak dan kita perjuangkan kecuali kalimat Allah. Kalimat Allah. Syukur karena hari ini 22 Oktober kita sampai. Ada tahunnya nggak sih hari ulang tahun santri keberapa gitu, ada nggak sih? Apa nggak Ustaz? Ada nggak sih ya Bu Balkis? Ada nggak yang 1, 2 kan? Kalau Agustus tahun berapa? Oh, 45 maksudnya hutnya yang keberapa hutnya? 79. Nah kalau hari santri keberapa sekarang? Nggak ada yang hafal ya? Apa nggak ditahunin ya? Nggak ada ya? Dari awal itu nggak pernah di ini ya? 1, 2 gitu nggak ya? Sebenarnya pemerintah sudah menghargai nilai kesantrian karena bangsa ini dibangun atas dasar ketuhanan. Jadi tidak mungkin ada kalimat Tuhan tanpa ada santri Rasulullah Muhammad SAW. Cuma memang baru mulai diundang-undangkannya beberapa tahun terakhir ini. Ada karena ini Ustadz mintanya nasihat, jadi Abi hanya memberi satu nasihat. Hijrah, jadikan momentum 22 Oktober sebagai hijrahnya santri kepada santri. Dari yang tidak baik menjadi baik. Dari baik menjadi lebih baik. Bisa nggak kira-kira? Apa yang menjadikan sesuatu yang tidak baik jadi baik, baik jadi lebih baik? Satu. Apa? Idza binafsih, kendalikan motor, kendalikan dirimu. Abi ingin mengatakan, mengutip dari hadis satu Imam Bukhari, tidak ada yang membahayakan hidup kita kecuali diri kita sendiri. Ya, benar nggak? Musuh orang lain itu, ya, pernah punya musuh? Pernah? Itu bonus dari Allah. Ya, musuh itu tidak berbahaya. Yang berbahaya apa? Pengendalian diri kita. Musuh yang paling besar itu adalah pengendalian diri. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita, pernah lihat mobil? Berapa cc-nya? cc-nya 2500. Tapi supir yang mengendalikan mobil itu, dia tidak pintar, tidak lihai. Kira-kira tuh nasib mobil yang cc 2000 kegedean dibandingkan dengan supirnya yang baru belajar nyupir. Kalau tidak ketabrak, nabrak. Sama, Allah memberikan potensi kepada diri kita begitu besar, tapi ketika kita tidak bisa mengendalikan diri kita, berbahaya. Benar kan? Nih, Ustadz Manan mukul Abi. Marah nggak Abi? Kenapa nggak marah? Ustadz Manan yang mukulnya. Tapi kalau yang mukulnya musuh Abi, marah nggak kira-kira? Marah nggak? Cung yang marah. Cung yang marah. Justru yang harus pertama kali ditanya, kenapa orang itu memukul kita? Pasti ada sebab. Ya, mual ujuk-ujuk main deci tanpa ada sebab. Oh, jangan-jangan kita sedang diingatkan dengan pukulan teman itu. Orang yang tadinya tidak punya iman, gara-gara ada musuh, jadi imannya tumbuh. Ini ibu-ibu guru,
Ingat nggak dulu yang menghina Nabi siapa, Bu? Di negeri ini ada orang yang menghina Nabi habis-habisan. Salman Rushdie. Pernah ingat Salman Rushdie? Salman Rushdie ada Arswendo, ya, Arswendo Mativuloto gitu ya. Itu menghina Nabi habis-habisan. Apa yang terjadi? Ya, dunia Islam bergejolak, Indonesia bergejolak gara-gara Salman Rushdie sama Arswendo itu menghina Nabi. Yang gejolak, yang bangkit, yang tidak ridho itu bukan cuma orang-orang yang sholat, yang nggak sholat mabuk ngambek. Kalau lihat itu kira-kira bersyukur nggak ada Arswendo? Bersyukur nggak? Ada Salman Rushdie yang menghina Nabi, bisa jadi itu karunia dari Allah agar orang-orang Islam itu imannya tumbuh membela Nabi. Tapi kalau tidak ada yang menghina, kayaknya kita pun juga nggak ada yang membela Nabi. Bahkan sholawat pun nggak suka kita bersholawat atas Nabi. Sama ketika hari ini Palestina dihantam, dijajah, dihancurkan. Dulu waktu Palestina adem-adem saja seperti perang dingin, nggak sampai menggetarkan dunia. Nggak ada orang yang mikirin Palestina. Bahkan orang-orang kafir di Perancis, di Inggris, di Jerman, nggak ada yang hijrah berbondong-bondong menjadi mu'alaf. Tapi begitu Palestinanya dihantam, itu emak-emaknya yang ibunya meninggal, anaknya meninggal, suaminya meninggal, bapak akinya meninggal, kok nampak wajahnya nggak begitu sedih, sangat apa istilahnya, nestapa gitu ya, nestapa itu gitu ya. Biasa aja, nangis ya nangis gitu, tapi tidak sampai histeris gitu. Itu justru orang-orang Kristen, orang-orang non-Muslim justru mikir, ini orang-orang Palestina ini orang-orang apa sih gitu ya. Di blokade ekonomi, tidak boleh bantuan masuk ke sana, sampai semuanya kelaparan, kehausan, bahkan sampai ada yang mati kelaparan. Tapi nggak ada yang histeris, biasa aja, malah dia bersyukur bangga kalau sampai matinya syahid karena dijajah gitu. Dari nilai itu akhirnya banyak orang-orang kafir, Kristen, Yahudi di Jerman, Perancis itu justru berpindah agama kepada Islam. Itu gara-gara apa? Gara-gara karena ada musuh yang menjajah umat Islam, jadi akhirnya agama yang lain pun menjadi salut terhadap Islam. Maka sesungguhnya hijrah yang harus kita tanamkan ini adalah kendalikan dirimu. Lihat, pernah nggak Abi ceritain tentang kisahnya Imam Ali? Imam Ali punya musuh. Begitu Imam Ali mau, gitu ya Ustaz ada ceritanya. Begitu mau bunuh, ya, itu musuh udah kelepek-kelepek tuh di bawah. Begitu mau bunuh, ternyata musuhnya meludahi wajah Imam Ali. Kena pipinya. Jadi nggak kira-kira tuh Imam Ali bunuh dia? Ke rumah kesel, diludahin. Kira-kira jadi nggak bunuhnya? Hah? Jadi nggak? Bu Guru jadi nggak? Jadi apa enggak? Ternyata kisahnya menceritakan Imam Ali tidak jadi membunuh. Lantas musuhnya bilang, kenapa kok nggak jadi bunuh gua? Gara-gara air ludahmu yang menempel di pipiku, aku tak jadi membunuhmu. Kenapa? Takut kalau dia membunuh bukan karena Allah, tapi karena nafsu dirinya, karena marah dia membunuh. Tuh. Kalau Abi mengumpamakan nafsu itu seperti kuda. Ada setan yang sudah Allah ciptakan oleh Allah untuk jadi musuh kita. Sepakat ya? Sepakat ya? Bukan si Asep, bukan si Aan, bukan si Andri, bukan si Otong, bukan. Musuh kita setan. Maka kalau nafsu itu kudanya, maka setan itu siapanya? Setan itu pelatihnya.
Maka kalau kuda nafsumu itu lebih nurut ke kamu, maka sesungguhnya cita-cita kalian akan lebih cepat sampai kepada tujuan. Ya. Tapi kalau kuda itu dibiarkan dilatih oleh setan, maka dirimu seperti kuda yang non sih anu itu teh. Lu gubrak-gubrak teh kuda naon teh? Ngabret teh. Ya. Siapa pelatihnya? Pelatihnya setan. Berapa banyak diri kita dikendalikan oleh setan sehingga tidak terkendali. Berapa banyak persoalan-persoalan kegagalan hidup kita dalam mencari harta, pekerjaan, uang, bahkan jodoh itu dihancurkan oleh diri kita sendiri. Ketidakmampuan dalam mengendalikan kuda itu harus dikendalikan. Nafsu yang ada dalam batin kita harus dikendalikan, jangan dibiarkan suruh dilatih oleh setan. Jadi kalau Abi mau menyimpulkan hijrah santri hari ini, Abi ingin mengatakan satu hal begini: sibukkan dirimu untuk mengurusi dirimu dan abaikan mengurusi orang lain. Ya, ngerti nggak nih? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Banyak orang-orang yang memancing amarah kita, banyak orang yang ngeselin kita, banyak orang yang membuat kita bete, banyak orang yang membuat kita kecewa, banyak orang yang membuat kita menjadi salting, banyak orang yang membuat kita menjadi apalagi resah, gundah, gulana, bahkan narek bunuh diri. Gara-gara naon? Gara-gara naon? Cinta yang ditolak, lamaran yang tidak diterima, gaji yang tidak besar, pekerjaan yang tidak cocok, ya, apalagi mertua nutu bisa eureun nyarekan, apalagi lingkungan kerja yang tidak nyaman. Lihat, tapi ketika kita bisa mengendalikan diri kita, insya Allah semua itu tidak jadi bahaya untuk kita. Yang jadi bahaya kalau kita lepas kendali. Maka begitu lepas, kita kepancing resah, kita kepancing kecewa, kita kepancing gundah, kita kepancing sakit hati, kita kepancing gara-gara tadi itu. Maka jadilah bahaya. Ya, nafsu itu bisa membahayakan diri kita sendiri. Maka Nabi selalu mengingatkan kepada Sayyidina Abu Bakar, nafsyahu indal ghadab. Kalau Abi ingin mengatakan jihadun nafs, berjuanglah untuk dirimu, kendalikan dirimu. Salam jihad. Paham nggak sampai di sana? Hijrah, semangat. Oh, kalau begitu Abi, gimana? Berarti nafsu itu harus saya kendalikan. Iya. Begitu kau tidak kendalikan, maka setan yang akan menjadi pelatih nafsu yang ada dalam diri kita. Semakin setan mengendalikan nafsu itu, maka hambatan untuk sampai tujuan menjadi panjang. Lila akhirnya itu sukses. Ya, hari ini kita yakin santri lamun cek Pak Kiai Sirajuddin naon sih? Tadi kan foto jeung Kiai Sirajuddin ya. Abi ada undangan tuh, Abi nggak datang. Apa Kiai Sirajuddin bilangnya? Santri itu singkatan dari apa? Ditulis nggak dulu? Ya. Kalau status kita, golongan kita hari ini sebagai santri, alhamdulillah bangga. Santri bisa jadi insinyur, santri bisa jadi dokter, santri bisa jadi teknokrat, santri bisa jadi kuli bangunan, bisa tak? Bisa. Santri bisa jadi pengusaha cendol, santri bisa jadi pengusaha bakso tahu, santri bisa jadi pejabat, santri bisa jadi presiden, santri bisa jadi apa aja. Banyak.
Maka ada dua jalan yang bisa kau dapatkan. Satu, kejar cita-citamu dengan ilmu pengetahuanmu, atau kata Nabi, kejar cita-citamu dengan zikirmu. Dalilnya. Kalau cari dunia, maka cari ilmu. Man arada dunya fa'alaihi, man arada al-akhirah fa'alaihi, man aradahuma fa'alaihi. So, ya saya buka otak pinter, sok belajar, tembus itu. Tujuanmu apa? Dengan ilmu pengetahuan. Ya saya mah aduh dorami pasol matematika teh hiji 2 3 4 5 5 4 3 2 hiji nilai teh bisa naik ke angka genep, susahnya minta ampun. Tapi kalau masalah bangun malam, sholat tahajud, zikir dari mulai sepertiga malam sampai dengan terbit fajar, jangan ditanya. Saya orang yang pertama datang ke majelis ini. Maka berjuanglah dengan zikirmu untuk menembus cita-citamu. Ya saya mah nya pinter. Jangan ditanya kalau masalah tahfiz Quran, tahfiz hadis. Gua pegangannya, gua makan semua tuh Oh, berarti ilmu pengetahuannya hebat, zikirnya hebat. Tinggal iza binafsi, tinggal kendalikan diri. Semakin nafsumu bisa kau kendalikan, maka nafsu itu yang akan menjadi power, kekuatan untuk mempercepat sampai kepada tujuan. Paham gak tuh? Ada yang disebut dengan nafsu apa yang baik? Nafsu? Ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, ada yang baik apa nafsu? Lamun gerda, lapar, apa yang dicari? Dahar teh nafsu naon? Nafsu jahat, nafsu baik. Keur mah haus diharap ayah sirup. Kira-kira cicing apa nyokot sirup? Nyokot sirup eta nafsu naon? Hah? Nafsu baik apa buruk? Nafsu baik apa buruk, Pin? Buruk anu baik kumaha, Pin? Ketep ditolop gitu. Duh ngeunah bari jeung teu nyokot-nyokot gitu, Pin. Kalau baik disebutnya apa? Nafsu mutmainnah. Kan ada tuh nafsu mutmainnah itu berarti kuda yang lepas dari kontrol pelatihnya setan dan dikendalikan kita. Dan saya semangat ya. Kemarin Nabi bilang ke Ustaz Manan, doain mudah-mudahan satu demi satu perubahan-perubahan ini mulai kita coba. Insya Allah dengan Ustadz Ihsan, dengan Ustadz Lutfi ya, yang kebetulan pada ada di pondok, para ikhwannya, nanti kita sama-sama komandoi ya di awal Oktober itu ya, mudah-mudahan bisa lebih cepat dari itu. Kita perbaiki instalasi semua masjid ini. Jangan dulu bilang AC, belum ya. Sound kita perbaiki ya. Insya Allah Abi akan kembali lagi jam 3 di sini, jam 3 pagi. Ya, kalau selama kemarin Abi menghilang ya, maka besok Abi akan komandoi untuk qiyamul lailnya jam 3 sampai subuh. Mungkin setelah ba'da subuh tidak adakan kajian dulu ya, karena memang ada kegiatan-kegiatan dan lain sebagainya. Tapi dari qiyamul lail jam 3 itu udah kesiangan kalau sekarang ya, karena subuhnya sudah 4.10. Tapi kalau nanti subuhnya 4:30 jam 3 itu sudah cukup. Berarti kalau begitu 2:30 ya. Nanti kalau terdengar 2:30 sudah suara-suara zikir, suara tadarus Quran, sholawat tarhim. Kemana sholawat tarhim? Nah, assalatu wassalamu alaik. Nah, kita bisa ngadengnya suara eta. Ya, berarti nggak saya Ustadz Manan, Ustadz Ihsan di masjid. Insya Allah sudah ada Abi di sana. Ya, 22 Oktober jadikan momentum kebangkitan santri, khususnya santri Mayasin. Salam jihad.
Satu sama lain tidak boleh ada musuh. Karena musuhmu cuma satu. Siapa? Setan. Ya, cita-citamu tinggi, cita-citamu besar, tanya emakmu juga sama, punya harapan yang besar, maka jangan pernah sia-siakan dan kecewakan mereka. Ya, momen ini adalah momen kepastian bahwa siapa yang berhijrah, insya Allah Allah akan berikan tempat yang layak untuknya. Salam jihad. Itu saja yang habis sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan karunia anugerah yang besar untuk kita semuanya. Asmi Rabbi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, laysa kamitslihi syai'un. La tusallit alayya wa la tuhawwisni ila anta. Wa aghnini bi fadlika Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya man huwa qadir wa ya daim wa ya hayyu ya qayyum ya awwab ya akhir ikdir hajat ya fardu ya samad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Akhirul dakwah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kan Allah ya kan saya dengan syarat mustaqim syarat dengan ta'ala yang Rabbi fil. Kita kasih aplaus dan dengan takbir yang keras untuk guru-guru hebat kita semua yang mendampingi kita sampai hari ini. Hari ini wajah-wajahnya bisa kau lihat wajah-wajah ceria apa sedang cemberut? Lamun cemberut kita doakan semoga segera ceria dan yang ceria semoga semakin ceria. Salam jihad. Dan Nabi bangga bersyukur kemarin panitia sudah menggelar acara prestasi santri, lomba kreativitas santri yang hari ini pasti sudah ada ya Ustadz juara-juaranya ya. Jadikan itu pemicu ya bagi yang belum juara. Yang sudah juara jadikan dan pertahankan prestasi itu ya. Karena bukan di sini kau akan bertarung, tahun depan bisa jadi kau bertarung dengan peserta yang lain. Abi berharap ini adalah momentum yang sudah Abi garis bawahi dengan begitu tebal ya, agar pertarungan lomba ini bisa diperlombakan di ranah yang lebih luas lagi. Untuk kalian yang berprestasi dan yang akan berprestasi, salam jihad. Bil barakatillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fil hidayah. Bila taufiq wal hidayah wal inayah insyaallah wal barakah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.